Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini berbicara tentang sita jaminan. Nah, sita jaminan ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang atau untuk melakukan suatu tindakan tertentu atau untuk mengamankan barang-barang yang merupakan milik dari penggugat. Nah, ini perlu untuk menjamin supaya gugatannya itu tidak eee, ilusoir, gugatannya itu tidak, apa istilahnya, sia-sia di kemudian hari ketika gugatannya itu dikabulkan. Nah, yang namanya sita jaminan atau beslah, di sini dimintakan di dalam posita, ya, didalilkan, kemudian di dalam petitumnya juga didalilkan. Nah, sita ini terhadap apa? Terhadap harta benda, milik tergugat atau harta benda milik penggugat yang ada di dalam penguasaan tergugat. Tujuannya apa? Supaya tidak dialihkan atau dipindahkan, dijual, ya, dibebani hak tanggungan atau yang lainnya. Nah, kalau tanpa ada sita jaminan tadi bisa jadi harta milik si penggugat yang ada di dalam penguasaan tergugat bisa menjadi hilang atau tidak bisa diminta kembali oleh si penggugat. Sementara kalau itu berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, ya hanya menang di atas kertas saja untuk memaksa tidak ada barang yang disita jaminan, maka nanti tidak akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan apa yang ada di dalam putusan. Nah, ini ada beberapa macam sita jaminan yang ada di peradilan agama. Ada konservatur beslah, ada revindikatur beslah, dan ada sita marital. Konservatur, nah ini sita terhadap harta benda milik tergugat. Ya, biasanya ini untuk menjamin utang. Misalkan utang 1 miliar tidak membayar, akhirnya penggugat mengajukan gugatan wan prestasi supaya apa? Menghukum tergugat membayar hutangnya sebesar 1 miliar. Nah, ketika untuk menjamin pembayaran uang 1 miliar ini bisa mengajukan sita terhadap harta benda milik tergugat. Apakah itu rumah, apakah itu tanah yang senilai dengan utang dari pihak tergugat. Nah, syarat-syaratnya ini ya, ketika si tergugat itu mempunyai hutang, kemudian dia juga mempunyai harta benda, supaya harta bendanya si tergugat itu tidak dialihkan ya, atau dijual ataupun dilakukan perbuatan yang lainnya, maka dimintakan supaya dilakukan penyitaan. Nah, bisa berupa benda bergerak ataupun yang tidak bergerak milik tergugat. Nah, pengajuannya kepada siapa? Ya, tentunya kepada pengadilan. Apakah itu kepada ketua atau kepada majelis hakim yang memeriksa dan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara detail dan rinci barang yang disita. Sementara untuk revindikator itu sita terhadap harta benda milik si penggugat yang ada di bawah penguasaan tergugat. Misalkan penggugat menyewakan rumah kepada tergugat. Nah, seketika jatuh tempo habis, si tergugat tidak mau pindah. Nah, ketika mengajukan sita terhadap rumahnya tadi, ini disebut dengan revindikatur beslah. Sita terhadap harta benda milik penggugat yang berada di bawah penguasaan dari tergugat. Ini sama tentang syarat-syaratnya, tata caranya. Kemudian eh, yang terakhir adalah sita marital. Nah, ini adalah sita terhadap harta benda di dalam
perkawinan ya, apakah itu istri atau suami yang mengajukan sama-sama bisa supaya apa? Supaya sebelum dilakukan pembagian terhadap harta perkawinan atau harta bersama itu tidak dijual, dipindahkan, dialihkan ataupun dibebani hak tanggungan. Nah, secara garis besar tata cara penyitaan itu ketika sudah diajukan ya, kemudian dilakukan penyitaan oleh panitera. Nah, bisa diganti oleh orang lain yang ditunjuk oleh ketua apabila panitera tadi berhalangan. Nah, setiap penyitaan terhadap harta benda itu harus dibuat berita acara, dan berita acara tadi harus diberitahukan kepada orang yang disita. Apabila dia hadir, kalau tidak hadir ya nanti diberitahukan. Kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi dan masing-masing saksi nanti menandatangani berita acara yang dibuat. Nah, penyitaan dapat dilakukan terhadap benda bergerak yang berada di tangan orang lain, tetapi hewan, perkakas yang digunakan untuk menjalankan mata pencarian sehari-harinya itu tidak boleh dilakukan sita. Kemudian ketika barang-barang tidak tetap yang disita atau barang-barang tidak bergerak yang disita itu dapat dibiarkan ataupun dititipkan kepada orang yang menguasainya. Atau mungkin kalau itu bisa dibawa ya bisa disimpan di pengadilan. Kemudian barang-barang yang tetap itu dibiarkan berada di tangan orang yang disita dengan memberitahukan kepada aparat desa untuk ikut mengawasi. Nah, kemudian berkaitan dengan benda tidak bergerak, maka berita acaranya diumumkan dan dicatat di dalam buku letter C. Kalau belum ada sertifikat, kalau sudah ada sertifikatnya, maka nanti akan dicatat di dalam buku tanah di kantor pertanahan atau kantor BPN. Nah, pegawai yang melakukan penyitaan harus memberi perintah kepada kepala desa adanya penyitaan tidak bergerak untuk diumumkan kepada warga atau khalayak umum. Nah, ketika sudah disita, berarti orang yang menguasai itu tidak boleh menjual, memindahkan, mengalihkan, menyewakan, membebani hak tanggungan terhadap harta benda yang disita. Kalau tetap nekat, nah perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.